Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak? Baik, alhamdulillah baik. Kita bertemu lagi di minggu ini dengan fisika. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Mungkin ketua kelas bisa dibantu untuk memimpin doanya? Baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa selesai. Eh, Terima kasih untuk ketua kelas sudah membantu untuk memimpin doanya. Eh, Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua, apakah hari ini masuk semua atau tidak. Yang Ibu panggil namanya harap angkat tangan ya. Yang pertama ada Iza, ya masuk, alhamdulillah. Yang kedua ada Sukma, ya masuk, alhamdulillah. Yang ketiga ada Rizky Yulianto, ya masuk. Alhamdulillah hari ini semua masuk ya. Jadi tidak ada yang ketinggalan pelajaran pada minggu ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalor. Ada yang masih ingat apa itu kalor? Ya, silakan Vina. Ya, betul. Terima kasih Vina. Betul yang dibilang oleh Vina, kalor merupakan energi yang memiliki karakteristik bisa berpindah dari satu tempat atau satu benda eh, yang lebih tinggi suhunya ke suatu benda yang suhunya lebih rendah. Hal ini terjadi ketika dua buah benda ini bergesekan, oke, atau bersinggungan. Lalu ada yang masih ingat kalor ini bisa berpindah dengan cara apa saja? Ya silahkan, Iza. Ya betul, terima kasih Iza. Betul yang dibilang oleh Iza. Kalor ini memiliki tiga cara untuk berpindah. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Konduksi di sini contohnya adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung dari penggaris besi. Walaupun kita memanaskannya hanya salah satu ujung, tapi kita akan uh, merasakan panasnya ketika kita memegang penggaris besi tersebut karena panasnya akan merambat. Yang kedua yaitu konveksi, yaitu contohnya adalah ketika kita memasak air. Awalnya air itu dingin akan menjadi panas. Itu adalah salah satu contoh konveksi. Yang ketiga adalah radiasi. Salah satu contoh radiasi adalah ketika kita menyalakan api unggun saat pramuka. Pasti badan kita terasa hangat kan? Nah, di situ terjadinya radiasi. Baik, alhamdulillah ternyata semua sudah atau masih ingat nih dengan materi kalor di minggu sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Kenapa sih Bu membahas tentang teori kinetik gas? Karena teori kinetik gas ini merupakan atau uh, bisa dibilang yang menghubungkan tentang kalor dengan gas molekul karena kalor dan gas molekul itu saling berketerkaitan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, apakah anak-anak semua sudah siap untuk kita belajar tentang teori kinetik gas? Alhamdulillah. Ayo kita mulai um, belajar tentang teori kinetik gas. Ya, di sini terdapat kompetensi dasar yaitu 3.6 dan 4.6. Nanti bisa dibaca karena PPT akan Ibu berikan. Yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, bisa dibaca juga setelah ini. Lalu ada peta konsep. Di sini yang pertama kita akan memahami tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini terdapat yang namanya gas ideal. Gas ideal ini
menerapkan persamaan umum gas ideal. Dengan rumusnya itu PV sama dengan nRT atau PV sama dengan NKT. Lalu gas ideal ini didasari oleh hukum tentang gas yang menggunakan yang pertama hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, yang ketiga hukum Gay-Lussac, yang keempat hukum Boyle-Gay-Lussac. Selanjutnya di sini ibu ingin bertanya, apa ada yang pernah mempompa sepeda? Pernah semua ya. Apa yang kalian rasakan ketika memompa sepeda? Ya, berat ya. Kenapa bisa berat? Karena saat kita anak atau seorang eh, ya bisa dibilang seorang anak ini melakukan uji coba dan lilin dan cairan pencuci piring ya ini, lalu nanti akan tutup menggunakan gelas yang kan, nah itu gelasnya akan mati namun airnya akan terhisap oleh gelas. Nah, seperti itu ya, mungkin bisa dijawab nanti ya, ditahan dulu nanti kita jawab di saat eh, kita menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan selanjutnya. Sebelumnya kita masuk materi terlebih dahulu biar semakin paham. Pengertian teori kinetik gas. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian teori kinetik gas? Karena sebelumnya kan Ibu sudah memberikan eh, pemberitahuan untuk membaca tentang materi ini. Mungkin ada yang bisa membantu? Ya, Vina boleh? Betul yang dibilang oleh Vina. Pengertian teori kinetik gas adalah teori kinetik gas ini merupakan konsep dasar yang menjadi landasan untuk memahami fenomena terkait gas. Di sini diasumsikan bahwa gas terdiri dari partikel-partikel yang kecil seperti atom dan molekul yang bergerak secara acak. Lalu selanjutnya ada gas ideal. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan tentang gas ideal?
Ya, boleh, silahkan. Hafsah? Ya, betul. Gas ideal adalah kumpulan dari partikel pada sebuah zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikel tersebut. Di bumi, gas ideal ini contohnya adalah nitrogen, oksigen, hidrogen, gas mulia, dan karbon dioksida. Terima kasih untuk Hafsah. Sebelumnya terima kasih juga tadi untuk Vina sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat gas ideal. Yang pertama itu partikel gas dianggap sebagai titik tanpa volume dan tidak memiliki interaksi tarik-menarik. Yang kedua, volume partikel gas ideal ini diabaikan dibandingkan dengan volume total gas dalam sistem. Lalu selanjutnya ada tumbukan di antara partikel gas ideal dianggap elastis. Lalu selanjutnya partikel gas ideal bergerak secara acak dan berkecepatan tinggi. Yang selanjutnya tidak ada daya tarik atau tekanan di antara partikel-partikel dari gas ideal. Selanjutnya, gas ideal ini memiliki hukum-hukum dasar, yaitu yang pertama hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, yang ketiga hukum Gay-Lussac, yang keempat hukum Boyle-Gay-Lussac. Di sini yang pertama ada hukum Boyle. Bunyi dari hukum Boyle yaitu jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Rumusnya itu menjadi P dikali atau PV-nya itu konstan. Ini P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Dengan P adalah tekanan keadaan gas dan V adalah volume dari gas. Lalu selanjutnya ada hukum Charles yang bunyinya jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Yaitu dengan V per T sama dengan konstan. Rumusnya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dengan V adalah volume keadaan 1 atau volume keadaan, T adalah suhu keadaan. Lalu selanjutnya ada hukum Gay-Lussac. Jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya, yaitu P per T ini yang konstan. Rumusnya menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P adalah tekanan pada gas, dan T-nya adalah suhu keadaan gasnya. Selanjutnya ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Dengan rumusnya yaitu hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Rumusnya menjadi PV per T sama dengan konstan. Rumusnya menjadi P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. P-nya adalah tekanan gas, V-nya adalah volume, T-nya adalah suhu keadaan. Selanjutnya di sini ada persamaan umum gas ideal. Di sini menggunakan rumus umumnya yaitu PVNRT. PV sama dengan NRT dengan N-nya kecil. Atau PV sama dengan NKT. Kenapa jadi atau? Sini Ibu jelaskan. Pena. Nih, pertama kan di sini kita turunkan dari sini dulu ya. Dari sini saja nih. Di sini N ini merupakan hasil perkalian dari jumlah mol dan bilangan Avogadro. Jadi N ini sama dengan
N-nya sama dengan N kecil dikali N A. Di sini N-nya adalah jumlah mol, Na-nya adalah bilangan Avogadro. Jadi rumusnya menjadi di mana ya? Sini ya. P V sama dengan N dikali. Sebentar. Hapus dulu ini. Kita coba yang lurus. Ini N dikali A dikali K dikali T. Nah, di sini terdapat NA K dikali K. NA dikali K ini ada yang tahu ini perkalian yang dihasilkan oleh apa? Ya, betul. Ini tuh perkalian dihasilkan oleh tetapan umum gas atau R. Nah, di sini jika ini Na dikali K-nya diganti dengan R, karena R sama dengan Na dikali K, rumusnya menjadi, sebentar, rumusnya menjadi P V sama dengan N dikali N dikali R ya, karena tadi kan kita pakai R, kita ganti menjadi R dikali T. Nah, mengapa tadi ibu bilang atau? Karena sebenarnya sama antara ini dengan ini. Bisa dibilang ini adalah kata lain atau rumus lain dari ini gitu. Di sini kita dapat sama ya seperti ini rumusnya. Ya, mungkin sudah paham semua. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Di sini ada penerapan teori kinetik gas. Di sini yang pertama ada penerapan tekanan zat gas pada balon udara. Yang kedua ada penerapan tekanan gas pada kapal selam. Dan yang ketiga adalah penerapan saat minuman yang bersoda ini dituangkan kepada gelas. Di sini dapat kita lihat bagaimana maksudnya dari minuman yang dituangkan pada gelas ini menghasilkan gelembung. Ya, di sini dapat kita lihat nih, dia volume, mohon maaf, dia semakin besar atau semakin banyak ya gelembungnya. Nih, padahal ininya masih sedikit airnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, saat minuman dituangkan di dalam gelas, di sini banyak gelembung yang semakin ke atas. Semakin ke atasnya gelembung ini disebabkan karena saat minuman dituangkan itu gelembungnya itu semakin ke atas, karena semakin ke atas gelembungnya itu semakin banyak. Nah, suhu pada gelombang gas tetap sama ya, jadi dia tidak mempengaruhi perubahan suhunya walaupun dia menjadi apa ini namanya, gelembung gitu. Jumlah mol, jadi si gelembung ini diasumsikan sebagai CO2. Saat jumlah
mol gas ini meningkat selama gelembung naik, selama gelembung naik, maka CO2 ini bertindak sebagai inti dari molekul CO2 lainnya di sekitarnya. Sehingga selama gelembung bergerak ke atas, gelembung mengumpulkan CO2 dan sekitarnya itu bertumbuh menjadi besar atau semakin besar gitu ya. Hal ini disebabkan karena volume pada gas CO2 semakin besar dan naik ke atas. Kita lihat lagi coba. Apakah dia semakin ke atas? Ya kan? Semakin dia dituang semakin ke atas ini gelembungnya. Jadi seperti itu. Ya, di sini Ibu ada contoh soal. Di sini dalam tabung yang tertutup, volumenya dapat diubah dengan tutup yang bergerak mula-mula memiliki volume 1,2 liter. Pada saat itu tekanan diukur menjadi 1 atm dan suhunya itu adalah 270. Jika tutup tabung ditekan sehingga tekanan gas menjadi 1,2 atm, ternyata volumenya gas menjadi 1,1 liter. Lalu berapakah suhu gas tersebut? Yang pertama, kita ketahui dulu V1-nya adalah 1,2, yang P2, maaf, P1-nya adalah 1 atm, dengan suhu T1-nya adalah 270, ini Celcius ya. Jika diubah menjadi Kelvin itu ditambah dengan 273, menjadi 300 Kelvin. V2-nya sama dengan 1,1 liter, P2-nya sama dengan 1,2 atm. Yang ditanyakan adalah T2-nya. Bagaimana penjelasannya? Kita menggunakan rumus P2 dikali V2 per T2 sama dengan P1 dikali V1 per T1. Kita masukkan semuanya, tapi yang belum diketahui adalah T2-nya. Dari sini kita kali silang menjadi T2 dikali 1 dikali 1,2, 1,2 dikali 1,1 dikali lagi dengan 300. T2-nya menjadi 300 karena dikali silang, ini dicoret, ini dicoret. 300 dikali 1,1 sama dengan 330 Kelvin. Atau T2-nya karena ini masih Kelvin, kita ubah ke Celcius, itu menjadi 330 dikurang tadi 273 untuk ke Kelvin sama dengan 57 derajat Celcius. Ya, mungkin untuk contoh soal yang selanjutnya dapat dikerjakan di rumah. Ya, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu atau membahas tentang ini. Yang tadi permasalahan yang sudah Ibu berikan. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, bisa diisi secara berkelompok. Satu kelompok ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Mungkin bisa dibagikan LKPD-nya. Ya, mungkin Ibu kasih waktu 5 menit, lalu dapat dipresentasikan ke depan ya. Oke, 5 menit dari sekarang. Ya, baik.
Kelompok siapa dulu yang bisa maju? Ya, kelompok Hafsah. Silakan Hafsah. Ya, terima kasih Hafsah dan kelompoknya sudah menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Selanjutnya ada kelompok siapa lagi? Ya, kelompok Vina. Ya, boleh Vina maju atau perwakilan kelompoknya? Ya, ya bagus yang sudah dijawab oleh Vina. Terima kasih banyak. Lalu satu lagi kelompok terakhir. Ya, Sukma, kelompok Sukma bisa maju perwakilannya? Ya, bagaimana? Ya, terima kasih banyak kelompok Sukma. Dan terima kasih untuk tiga kelompok. Mari kita bahas bersama-sama. Kita lihat terlebih dahulu, kita lihat lagi bagaimana videonya. Sini ada lilin, lalu dituangkan airnya, lalu ditutup dengan gelas. Lilinnya lama-lama akan mati, lalu air di gelas akan tertarik ke dalam. Airnya akan tertarik di atau terhisap di dalam gelas. Ya, di sini dari yang sudah menjawab tadi dari perwakilan kelompoknya, Ibu akan sedikit meluruskan ya. Jadi kenapa bisa dia terserap? Mana tadi ini ya, terserap. Jadi ketika lilin itu menyala dan ditutup dengan gelas, jumlah molnya itu dalam atau gas dalam mohon maaf, jumlah mol gas oksigen di dalam gelas, jadi oksigen yang ada di dalam gelas. Ini sebentar Ibu jelaskan. Jadi yang pertama itu nih gas yang di sini atau gas oksigen yang ada di pertamanya, karena gini, saat pembakaran lilin itu membutuhkan oksigen ya teman-teman atau anak-anak. Jadi saat gelasnya ditutup, oksigennya akan semakin berkurang karena tidak ada oksigen yang masuk gitu ya. Lalu karena gas mol berbanding lurus dengan tekanan gasnya, maka saat jumlah gas mol berkurang dalam gelas, maka tekanan dalam gelas juga akan berkurang. Hal itu menyebabkan di dalam gelas ini tekanannya itu menjadi lebih kecil dibanding dengan tekanan di luar gas. Maaf, di luar gelas. Jadi eh, tekanannya, jadi dapat kita simpulkan tekanannya atau P-nya, P di dalam gelas itu lebih kecil daripada P, mohon maaf ya, perlu besar sekali ya, daripada P yang ada di luar gelas atau P di PL gitu ya. Jadi airnya pasti akan terserap ke dalam gelasnya gitu. Mungkin dapat dipahami ya teman-teman. Baik, selanjutnya ini cukup. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu kesimpulan dari pembelajaran di hari ini. Kesimpulan.
Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu sebentar. Yang pertama adalah gas ideal adalah kumpulan dari partikel pada sebuah zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikel tersebut. Yang kedua, hukum dasar gas ideal yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, hukum Boyle, Gay-Lussac. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa jenis gas ideal di bumi ini seperti nitrogen, hidrogen, oksigen, gas mulia, dan karbon dioksida. Lalu selanjutnya sifat-sifat gas ideal itu yaitu partikel gas ideal itu dianggap sebagai titik tanpa volume dan tidak memiliki interaksi tarik-menarik satu sama lain. Partikel gas ideal bergerak secara acak dan berkecepatan tinggi. Tumbukan antara partikel gas ideal dianggap elastis. Oke? Mungkin Ibu akan mengecek kefokusan kalian nih, memperhatikan Ibu atau tidak. Ibu ingin bertanya kepada Maya. Tadi Maya diam saja. Kesimpulan yang pertama adalah ya, betul yang dibilang oleh Maya. Yang pertama adalah gas ideal adalah kumpulan dari partikel pada sebuah zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikel tersebut. Yang kedua adalah hukum Gay-Lussac itu. Hukum gas ideal itu adalah hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Boyle Gay-Lussac. Yang ketiga, boleh Vina. Ya, betul. Ya, betul yang dibilang oleh Vina. Makasih, Vina. Ada beberapa jenis gas yang bisa disebut gas ideal, yaitu seperti nitrogen, oksigen, hidrogen, gas mulia, dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir, boleh dibantu Rizky Yulianto. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih Rizky Yulianto. Sifat-sifat gas ideal itu partikel gasnya itu dianggap sebagai titik tanpa volume dan tidak memiliki interaksi yang tarik-menarik satu sama lain. Betul yang dibilang oleh Rizky Yulianto. Mungkin untuk pembelajaran di hari ini cukup sekian. Semoga dapat dipahami ya semua anak-anak. Mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.